brom, klorida, dan aspartim. Di sini saya akan menjelaskan fluor dan klor. Fluor, gas elektrovalensi 1s2, 2s2, 2p5. Pembentuk fluor diperoleh melalui elektrolisis garam, hidrogen fluorida, KHF dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan lid 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Terus kegunaan fluor. Fluorspar digunakan sebagai mineral. Freon sebagai gas pendingin gas kulkas atau AC. Dan asam fluorida digunakan untuk mengukir gelas. Yang kedua yaitu klor. Gas elektrovalensi Na3s2 dan 3p5. Oke, jadi yang kedua itu klor. Keberadaan klorin berupa gas berwarna kuning kehijauan, dapat larut dalam air dan mudah bereaksi dengan unsur lain. Pembuatan klorin itu untuk mendapatkan klorin dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan CaCl proses Dow seperti ini. Terus kegunaan klorin. Diklorida digunakan untuk membunuh bakteri pada air bersih. Natrium klorida sebagai garam dapur dan pengawet, dan kalium klorida digunakan sebagai pupuk tanaman. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan kepada rekan saya yang bernama Andi Iswan. Let me be your fantasy, play with me. I wanna be. Oke, di sini saya mau melanjutkan menjelaskan tentang brom atau bromin Br. Penemu bromin adalah Ballard pada tahun 1826. Bromin ditemukan dalam bentuk cair berwarna coklat kemerahan dan mudah menguap, berbau tidak. Sifat kimia. Cairan bromin dapat menimbulkan luka apabila kontak dengan kulit serta memiliki efek iritasi pada mata dan tenggorokan. Melarut sempurna dalam air dan reaksinya lambat. Tekanan uap tinggi sehingga jika botol brom terbuka akan keluar uap merah kecoklatan. Pembuatan brom. Pembuatan brom pada air laut 1 M/3 air laut sama dengan 3 kg bromin. Terus reaksinya Cl gas ditambah 2 Br, terus 2 Br min aquos menjadi 2 Cl aquos ditambah Br2 gas. Terus Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis, menimbulkan reaktif Br2 gas. Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis, menimbulkan reaksi Br2 gas ditambah H2O liquid menjadi 2H positif aquos ditambah Br min aquos dan BrO min aquos. Terus kegunaan brom. Bromida bahan zat tanapi dan sebagai pewarna. Perak bromida bahan pekat cahaya dilapiskan pada film dan kertas fotografi. Natrium bromid zat seduktif atau zat penenang saraf. Metil bromida digunakan sebagai zat pemadam kebakaran. Oke, selanjutnya iode atau iodin Kr. Konfigurasi elektronnya 4d10 5s2 5p5.
Iodin ditemukan oleh Courtois tahun 1811. Iodin merupakan senyawa non-logam dengan fase padatan berwarna hitam kebiruan. Sifat iodin sendiri antara lain dapat menguap dalam temperatur biasa dan membentuk gas komponen. Berbau tidak enak. Sifat kimia iodin atau iodin. Padatan berkilau berwarna hitam kebiru-biruan, menguap pada suhu kamar menjadi gas ungu biru dengan bau yang menyengat. I2 tidak melarut sempurna pada air dan reaksinya lambat. Non-logam yang reaktivitasnya paling rendah. Sifat fisika. Konfigurasi neutron Kr 4d10 5s2 5p5. Pembentukan iodin atau iodium. Di alam hanya terdapat natrium iodat NaIO3. Iodium dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfit. Terus pembuatan iodin menimbulkan dua reaksi, yaitu IO-3 ditambah 6H positif ditambah Se menjadi setengah I2 ditambah 3H2 dikali itu. Terus HSO-3 plus H2O menjadi HSO-4 plus 2H positif ditambah 2 elektron. Kegunaan iodin atau iodin. Logika digunakan untuk antiseptik dan obat-obatan seperti obat luka agar tidak terkena infeksi. Iodofrom CH3 digunakan untuk lens polaroid dan bahan antiseptik. Kalium iodid obat anti jamur. Kalium klorat yang ditambahkan pada bahan dapur agar tubuh memperoleh iodin. Natrium iodida apabila ditambahkan pada garam dapur dapat digunakan untuk mengurangi iodium yang akan menyebabkan penyakit gondok. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang iodin dan bromin, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Iqlis. Selanjutnya adalah astatin, dilambangkan dengan At berbentuk solid. Elektron valensinya yaitu 4F14, 5d10, 6s2, dan 6p4. Sifat senyawa astatin dapat membentuk senyawa antarhalogen seperti ATL, ATBr, dan ATCl. Selain itu, astatin juga memiliki waktu hidup tersendiri di dunia karena dapat menyeluruh dalam hitungan menit. Dan di antara unsur halogen lainnya, astatinlah yang paling tidak reaktif. Pembuatan astatin diperoleh dari penembakan dari partikel AHE. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek, yaitu 8,1 jam. Itulah unsur-unsur halogen. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang reaksi unsur halogen. Di antaranya ada reaksi unsur halogen dengan non-halogen. Reaksi halogen dengan halogen, di sini saya mengambil contoh hidrogen dan fluor. Hidrogen dan fluor berlangsung hebat, menghasilkan H2 plus F
kami tentang halogen golongan 7A. Saya Fitri Anissa Dan saya Giswanto. Dan saya Nuraini. mengakhiri